Yang dikunci di Kemenpan itu instansi tempat bekerja, bukan rumah, ya. Jadi misalnya prioritas kelulusan seleksi pengadaan P3K, tenaga guru dan tenaga kesehatan. Prioritas kelulusan seleksi pengadaan P3K yang kita komparasi sesuai jenis pengadaannya tadi. Tenaga guru dan tenaga kesehatan. Masing-masing punya prioritas kelulusan yang berbeda-beda. Nah, ini coba kita review ulang. Untuk tenaga teknis, prioritas kelulusannya yang pertama XTHK 2, ya. Kemudian prioritas 2 adalah non-ASN yang terdaftar di database BKN. Kemudian yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling singkat 2 tahun secara terus-menerus. Ya, jadi ada 3 prioritas di tenaga teknis. Kemudian di tenaga jabatan fungsional guru ada 5 prioritas, ya. Yang prioritas pertama pelamar prioritas yang tadi P1, ya. Kemudian yang kedua XTHK 2 tenaga honorer kategori 2. Kemudian yang ketiga adalah tenaga non-ASN yang terdaftar di database non-ASN pada aplikasi BKN, ya, dan aktif bekerja. Kemudian guru non-ASN di sekolah negeri yang terdata di Dapodi dan bekerja minimal 2 tahun berturut-turut atau 4 semester berturut-turut. Ya. Terakhir, prioritas kelima adalah lulusan PTG. Ini untuk yang guru. Nah, yang nakes ada 4 prioritas. Yang pertama adalah D4 bidan pendidik yang melamar di tahun 2023 kemarin, ya. Itu prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua adalah XTHK 2, jadi tenaga honorer kategori 2. Kemudian yang ketiga adalah non-ASN yang terdaftar di database non-ASN BKN, ya. Jadi teman-teman yang terdata di BKN. Kemudian yang keempat adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling singkat 2 tahun berturut-turut, ya. Jadi ini komparasi prioritas kelulusan dari masing-masing jenis pengadaan P3K, mulai tenaga teknis, tenaga fungsional guru, dan tenaga kesehatan. Next. Nah, selanjutnya yang menjadi perhatian untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu tenaga non-ASN, yang pertama, ya, seluruh pegawai non-ASN dihimbau untuk mengikuti seleksi pengadaan P3K dan melakukan pendaftaran pada SSC ASN. Ya. Yang kedua, seluruh pelamar harus mengikuti tahapan seleksi pengadaan P3K, ya, mulai pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi. Jadi harus utuh tahapan seleksinya, diikuti semua, ya. Nah, baru penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Jadi beberapa tenaga itu kelulusannya ditentukan peringkat terbaik. Artinya apa? Bahwa di situ tidak ada nilai ambang batas minimal. Jadi berapapun nilainya, ketika Bapak Ibu berada pada peringkat terbaik, itu yang punya peluang untuk dapat lulus atau penempatan formasi. Jadi berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS, PNS itu harus memenuhi nilai ambang batas. Tapi kalau P3K itu tidak ada batas nilai ambang batasnya. Yang penting menjadi peringkat terbaik, ya. Nah, ini yang mungkin harus dipahami bersama, bahwa
narasi yang tes P3K hanya formalitas itu tetap ada kriterianya, ya, tetap ada kriterianya. Siapa yang punya kesempatan lulus, yaitu yang memiliki peringkat terbaik, ya, meskipun tidak menggunakan nilai ambang batas, ya. Jadi tidak ada nilai ambang batasnya, berapapun nilainya, ya, itu. Kemudian yang keempat, jika dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pengadaan P3K, ya, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, artinya ini dinyatakan tidak dapat penempatan, ya, tidak lulus penempatan, maka dipertimbangkan, ya, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, terkait dengan bagaimana P3K paruh waktu, ya, gajinya seperti apa dan sebagainya, ini kita juga masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Artinya sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang dikeluarkan oleh Menpan RB terkait dengan tata cara maupun pegawai P3K paruh waktu ini, ya. Jadi kita juga menunggu nanti, ya. Tapi di dalam Kemenpan RB-nya diakomodir seperti itu, dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu, ya. Tentunya kita juga menunggu bersama, ya, bagaimana detail terkait dengan P3K paruh waktu nanti kedepannya seperti apa, itu, ya. Ini menjadi perhatian kita juga untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di pemerintah pusat, ya. Selamat pagi Pak Kabir. Yang pertama yaitu kami tanyakan di sini terkait dengan pelamar. Tadi disebutkan bahwa pelamar mengutamakan dari instansi yang telah dinaungi, instansi pemerintah daerah sendiri. Dari pegawai kami syaratan nanti kita menerangkan surat keterangan dia telah bekerja di instansi pemerintah atau dengan KTP. Yang pertama itu. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa untuk minimal bekerja di instansi pemerintah yaitu selama 2 tahun, 2 tahun. Nah, kebetulan juga banyak pegawai di kami itu adalah pindahan dari rumah sakit lain di instansi pemerintah juga. Nah, apakah itu nanti juga bisa dikategorikan sebagai persyaratan untuk mengikuti sebagai pelamar P3K? Yang ketiga yaitu terkait dengan formasi tadi yang telah disampaikan, salah satunya yaitu ada formasi nutrisionis terampil. Nah, di kami kebetulan nutrisionisnya adalah lulusan S1 ataupun D4. Nah, otomatis untuk formasi nutrisionis di kami nggak bisa untuk melamar formasi tersebut, ya. Mohon arahan dan pencerahannya Pak Kabid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari SRSD Basuni tadi, ya, Rumah Sakit Umum Daerah RA Basuni. Yang pertama terkait bahwa yang melamar adalah yang bekerja di instansi. Jadi kuncinya itu tempat bekerjanya, bukan rumahnya, ya. Jadi tempat bekerja yang dikunci di Kemenpan itu instansi tempat bekerja, bukan rumah, ya. Jadi misalnya rumahnya di Lamongan misalnya, ya, di Sambeng gitu misalnya, kerjanya di Basuni. Selama dia tercatat sebagai non ASN-nya RA Basuni 2 tahun berturut-turut minimal dan aktif saat ini, punya kesempatan melamar di Mojokerto, ya. Jadi bukan domisili di apa yang dibatasi, tapi instansi tempat bekerjanya, ya. Nah, meskipun orang Mojokerto, kalau dia bekerja di Lamongan, ya nggak bisa melamar di Mojokerto, ya. Itu.
Jadi dibatasi pada instansi tempat bekerja, bukan domisili pelamar, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, minimal 2 tahun berturut-turut, tapi ada istilahnya bersambung gitu ya dengan instansi lain. Jadi misalnya awalnya 1 tahun di Sukandar, ya, kemudian 1 tahun di Basuni, ya. Ini termasuk materi kami yang akan kita konsultasikan lebih lanjut, ya, karena memang di dalam Kemenpar-nya tidak secara eksplisit disampaikan seperti itu, ya. Yang kedua kita tampung, nah, ya. Jadi kami juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, bahan diskusi yang akan kita bawa ke Kemenpan RB, ya. Nomor 2 ini termasuk yang akan kita masukkan di materi konsultasi kami ke Menpan RB, ya. Kemudian yang ketiga terkait formasi nutrisionis terampil tadi, ya. Tetapi yang tersedia non-ASN-nya memiliki kualifikasi pendidikan S1 kalau nggak salah, ya. Otomatis ini memang nanti bisa tidak memenuhi kualifikasi pendidikan, ya, seandainya nanti memang yang terampil ini muncul kualifikasinya adalah hanya untuk misalnya D3. Tapi nanti kami masih menunggu penetapan Menpan, nanti punya apa di penetapan Menpan itu, ya. Karena untuk kualidik tenaga kesehatan ini diatur tersendiri melalui surat edaran Kemenkes, ya. Jadi pengalaman yang CPNS kemarin itu penetapan kualdiknya ini merujuk pada surat edaran Kemenkes. Nah, nanti tentunya kita harus melihat dulu. Jadi kita belum bisa menjustifikasi hari ini, ya. Kita akan melihat dulu nanti penetapan Menpan bunyinya apa. Kemudian kalau memang merujuk pada SE tertentu yang dikeluarkan oleh Kemenkes, ya itu yang akan bisa kita gunakan sebagai pedoman, ya. Jadi itu jawaban dari kami. Ada tanggapan? Sudah. Mbak Basuni? Mbak Basuni cukup? Oke, terima kasih Pak.